Puskesmas ini selalu ramai di siang hari. Tapi setiap malam ada satu ruangan yang terasa berbeda. Dan di akhir cerita ini, kamu akan paham kenapa ada satu nomor yang tidak pernah disebut. Subscribe dulu channel Cermin Malam sebelum kisah ini terlewat. Tahun 2014, seorang perawat muda bernama sebut saja Intan memulai tugasnya di sebuah puskesmas di daerah Jawa Barat. Ini bukan puskesmas biasa. Bangunannya tua, bergaya kolonial, dengan halaman luas dan pohon-pohon rindang yang membuat suasananya tenang di siang hari, tapi terasa sunyi saat malam tiba. Hari-hari awal Intan terasa biasa saja. Pasien datang dan pulang, aktivitas berjalan normal, seperti fasilitas kesehatan pada umumnya. Ia belajar banyak dari seniornya, beradaptasi dengan ritme kerja yang kadang cepat, kadang santai. Siang hari, puskesmas ini adalah tempat yang penuh harapan. Suara tawa anak-anak yang akan diimunisasi, obrolan ibu-ibu yang menunggu giliran, semuanya terasa hidup. Namun, ada sesuatu yang mulai menarik perhatiannya. Di ruang pendaftaran, ia beberapa kali melihat seorang perempuan berbaju biru gelap duduk diam menghadap komputer. Posisinya selalu sama, rambutnya disanggul rapi, wajahnya tenang, tatapannya kosong ke arah layar yang mati. Ia tidak pernah bicara, tidak pernah bergerak, dan tidak merespons saat disapa. Awalnya Intan mengira dia adalah salah satu petugas administrasi yang sedang fokus. Tapi saat Intan mencoba menyapa, "Permisi Bu," tidak ada jawaban sama sekali. Rasa penasarannya membuatnya bertanya pada seorang perawat senior yang sudah lama bekerja di sana. "Teh, itu ibu yang pakai baju biru di ruang pendaftaran siapa ya? Kok diajak bicara, diam saja?" Seniornya hanya melirik sekilas ke arah ruangan itu, lalu kembali menatap Intan dengan ekspresi datar. Jawabannya singkat dan penuh makna. "Oh, itu sering terlihat, tidak usah ditegur." Jawaban itu jelas bukan jawaban yang Intan harapkan. Bukan penjelasan, tapi sebuah peringatan halus. Sejak saat itu, Intan mulai menyadari sesuatu. Setiap kali sosok perempuan berbaju biru itu terlihat, suasana di salah satu ruang bersalin terasa lebih sunyi dari biasanya. Udara di sekitarnya terasa lebih dingin, dan suara-suara dari luar seolah teredam. Perubahan tidak terjadi secara tiba-tiba, datangnya perlahan, hampir tidak terasa, seperti kabut yang turun perlahan di malam hari. Awalnya, Intan hanya menganggapnya sebagai kebetulan atau imajinasinya saja. Ia mencoba tetap berpikir logis. Mungkin karena malam hari, suasana memang jadi lebih sepi. Namun, kejadian-kejadian kecil mulai menumpuk. Pada suatu malam, saat ia sedang berjalan di koridor menuju ruang perawat, ia mendengar suara samar dari arah ruang bersalin. Bukan suara tangisan bayi atau rintihan pasien, lebih seperti bisikan pelan, sangat pelan. Hanya cukup untuk membuatnya berhenti berjalan dan menajamkan telinga. Saat ia mencoba mendekat untuk memastikan, suara itu hilang. Di waktu lain, beberapa peralatan di ruang bersalin tampak tidak berada di posisi semula. Gunting medis yang seharusnya ada di nampan stainless steel tiba-tiba ada di atas meja. Kain kasa yang sudah tertata rapi sedikit berantakan. Padahal, ia yakin betul tidak ada aktivitas di ruangan itu sebelumnya. Ruangan itu kosong. Ia kembali mencoba bertanya pada seniornya. Kali ini dengan sedikit rasa cemas. Seniornya hanya menepuk pundaknya dan mengingatkan dengan nada serius. "Kalau sudah malam, sebaiknya jangan sendirian di dekat situ. Kalau mau ke ruang bersalin, ajak teman." Lagi-lagi, bukan penjelasan, tapi sebuah aturan tak tertulis. Suatu ketika, saat Intan sedang berjaga malam, seorang bapak tua, pendamping pasien, menghampirinya. Ia tidak bertanya soal kondisi pasien, tapi justru berbicara dengan nada yang terasa berbeda. Bukan keras, bukan marah, suaranya pelan, tapi tatapannya tajam, seolah menembus. "Neng, hati-hati ya, tempat ini punya cerita lama." Kalimat singkat itu membuat suasana terasa semakin tidak nyaman. Bapak itu kemudian pergi begitu saja, meninggalkan Intan dengan 1000 pertanyaan. Sejak
Saat itu, Intan dan beberapa perawat muda lainnya mulai secara tidak sadar menghindari ruang bersalin saat malam. Kecuali jika ada kondisi darurat, ada semacam kesepakatan diam-diam untuk tidak berlama-lama di area itu. Kalau kamu bekerja di tempat yang punya aturan tak tertulis seperti itu, apakah kamu akan mengikutinya begitu saja atau mencoba mencari tahu alasannya? Rasa penasaran Intan belum padam. Ia kemudian mengetahui satu kebiasaan aneh lainnya yang dilakukan oleh semua staf di puskesmas itu. Ada satu nomor antrian yang tidak pernah disebut oleh petugas pendaftaran. Nomornya tidak tertulis di papan pengumuman. Tidak ada penjelasan resmi kenapa nomor itu dilewati. Namun semua staf, dari yang paling senior hingga petugas kebersihan, seolah tahu dan kompak menghindarinya. Nomor itu adalah nomor 13. Setiap kali urutan antrian mencapai nomor 12, petugas akan langsung melompat ke nomor 14. Pasien tidak ada yang sadar, karena nomor itu memang tidak pernah dicetak di kertas antrian. Hanya para staf yang tahu. Suatu sore, puskesmas sedang sangat ramai. Intan yang kebetulan membantu di bagian pendaftaran karena kekurangan staf, merasa sangat lelah dan kurang fokus. Antrian panjang, suara riuh, dan tugas yang menumpuk membuatnya sedikit lengah. Setelah memanggil pasien nomor 12, secara refleks, tanpa berpikir panjang, ia menyebut nomor itu. Nomor antrian 13, silakan ke loket 2. Sesaat kemudian, keheningan aneh menyelimuti ruang tunggu yang tadinya riuh. Bukan hening total, tapi suasananya terasa berubah. Semua orang tiba-tiba diam sejenak. Lampu neon di atas kepalanya terasa lebih redup dari biasanya. Berkedip pelan, dan kepalanya mendadak terasa sangat ringan, pusing. Perawat senior yang berada di sebelahnya langsung menatapnya dengan tajam. Lalu dengan cepat memanggil, nomor 14. Silakan. Intan diminta untuk beristirahat sejenak di ruang perawat. Setelah beberapa menit, suasana kembali normal, aktivitas berjalan seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi tatapan dari seniornya tadi memberitahu Intan bahwa ia telah melanggar sebuah aturan paling penting di tempat itu. Beberapa waktu berlalu, Intan akhirnya menyadari satu hal. Puskesmas tempatnya bekerja ini menyimpan cerita lama yang jarang dibicarakan, tapi terus hidup melalui aturan-aturan tak tertulis. Cerita itu bukan untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai sebuah pengingat. Menurut cerita yang akhirnya ia dengar dari warga sekitar, jauh sebelum puskesmas direnovasi, di area depan puskesmas berdiri sebuah pohon besar yang sangat tua. Konon, area itu adalah tempat terjadinya sebuah peristiwa tragis bertahun-tahun yang lalu. Seorang ibu meninggal dunia saat akan melahirkan bayinya. Tepat di bawah pohon itu, sebelum sempat mendapat pertolongan, kisah ini menjadi semacam legenda urban di kalangan warga setempat. Sosok perempuan berbaju biru yang sering terlihat diyakini adalah arwah penasaran dari ibu tersebut yang terus menunggu untuk dipanggil. Dan nomor 13 itu adalah tanggal kejadian naas tersebut. Beberapa bulan setelah kejadian Intan salah panggil nomor, warga sekitar dan pihak puskesmas akhirnya sepakat untuk melakukan penataan ulang area depan. Salah satu pohon tua yang sudah lama berdiri dan dianggap angker pun akhirnya ditebang dan dibersihkan. Prosesnya tidak sembarangan, dilakukan dengan doa bersama dan upacara sederhana oleh warga. Sejak saat itu, suasana malam di puskesmas terasa berbeda. Jauh lebih tenang, lebih ringan. Sosok perempuan berbaju biru tidak pernah terlihat lagi. Suara-suara aneh di ruang bersalin pun lenyap. Keheningan malam kini terasa damai. Bukan lagi mencekam. Kini, setiap kegiatan penting di puskesmas selalu diawali dengan doa singkat bersama. Bukan karena takut, melainkan sebagai bentuk penghormatan pada masa lalu dan semua jiwa yang pernah ada di sana. Sebuah pengingat bahwa setiap tempat memiliki ceritanya sendiri. Dan nomor 13 tetap tidak pernah disebut. Bukan lagi karena sebuah pantangan, tapi sudah menjadi sebuah kebiasaan. Sebuah tradisi untuk menghormati cerita yang pernah ada. Menurut kamu, apakah tempat bisa menyimpan cerita atau manusialah yang memberi makna dan kehidupan pada cerita itu? Kalau cerita ini membuatmu berpikir, silakan like,
komen, dan subscribe Cermin Malam untuk kisah-kisah peringatan lainnya, karena di sini cerita adalah peringatan.